Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, alhamdulillah kakak baru sampai di kediamannya pemateri kali ini. Biar mempersingkat langsung aja nih. Silakan kak, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Naufal, bisa dipanggil Iqbal, alumni Darul Amal angkatan 2019. Saya kuliah di Universitas Siliwangi, Fakultas Pertanian, Agroteknologi atau disebut Budidaya Tanaman. Saya masuk ke Universitas Siliwangi itu jalur SBMPTN. Perjuangan juga cukup banyak ya gitu. Karena saya dulu emang nggak niat ngambil ke Unsil gitu. Oke, siap. Nanti ceritanya ya tentang perjuangan SBMPTN. Nah, Kak Iqbal, jadi kita pertama kali ngebahas langsung dulu yang paling penting dalam perkuliahan. Karena bagaimanapun kuliah itu butuh biaya ya. Dan orang tua kalian pun adik-adik pasti yang mempertanyakan pertama kali itu adalah biayanya berapa gitu. Berapa tuh Kak Iqbal budidaya tanaman di Unsil? Untuk biaya tersebut mah itu tergantung penghasilan orang tua gitu. Kalau misalnya orang tua PNS itu biasanya tergolong ke golongan 4 atau 3 sekitar 4 sampai 5 jutaan lah. Untuk kalau yang wira swasta atau penghasilannya tidak tentu, mungkin sampai 2 atau 3 atau 1 bisa mungkin. Oh, jadi itu ada beberapa golongan semuanya? Kalau nggak salah 7 ya? Tahu dari 1 sampai 7-nya Kak Iqbal? Kalau yang saya tahu mah yang paling rendah itu 500.000, yang paling tinggi itu sekitar 10 juta. 10 juta. Oh, mentoknya 10 juta ya. Kak Iqbal tuh masuk UKT yang 5 ya? 5. Golongan 5. Sekitar 5,5 juta. 5,5 juta. Oke, gitu ya. Nah, buat adik-adik nih bingung nih, kok bisa beda-beda ya biayanya padahal masih dalam satu jurusan yang sama gitu. Nah, ini karena perguruan tinggi negeri ya, Unsil itu Universitas Siliwangi yang di Tasikmalaya itu termasuk PTN, dan seluruh PTN itu memang menggunakan sistem pembayaran UKT gitu. Nah, Kak Iqbal bisa menjelaskan tentang UKT? Untuk uang kuliah tunggal bisa disebut juga gimana ya, untung-untungan. Kalau misalnya PNS ya mau tidak mau pasti besar ya? Atau orang tuanya kepala atau berbisnis dengan uang yang banyak ya pasti. Ya, karena memang UKT ini kita seluruh perguruan tinggi negeri itu kan memang menyikapinya dari penghasilan orang tua sama beban orang tua gitu ya. Ya, kalau misalnya memang penghasilan orang tua kalian dan beban orang tua kalian itu hasilnya masih cukup besar gitu ya, kemungkinan kalian pasti dapatkan UKT yang lebih tinggi gitu ya. Ya gak mungkin juga kalau misalnya kalian orang tuanya mampu masa dapat UKT yang sederhana gitu ya, kayak gimana gitu ya. Jadi ya disesuaikan, tapi kalau misalnya kalian memang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang sederhana itu bukan hal yang sulit juga untuk mendapatkan UKT pertama alias 500.000 ya Iqbal gitu ya. Jadi buat kalian yang masih bingung nih tentang UKT gimana sistemnya, ataukah saya masih bingung nih kira-kira saya mendapatkan UKT yang di golongan berapa, silahkan nanti kalian komentar, nanti kakak akan mencoba menjawab dari penjelasan UKT ini. Oke, itu tentang UKT. Lanjut Kak Iqbal, kita membahas tentang jalur masuk ya. Jalur masuknya Kak Iqbal tadi kan ngomongin SBMPTN ya, lewat jalur SBMPTN cuma 3 aja berarti jalur masuknya? Iya, setahu saya cuma 3 gitu. Cuma 3. Oke, Kak Iqbal bisa menceritakan tips sama triknya gimana nih biar keterima di SBMPTN? Saya dulu sebelum SBM kan ada SNPTN ya, kalau disebut sekarang jalur rapot gitu. Saya masuk ke pertama saya memilih jurusan IPB, 2 pilihan. Alhamdulillah tidak masuk gitu. Oke. Terus saya ketika sudah lulus ya, dari dulu kita
kalau tidak salah bulan April gitu. Saya pulang ke rumah, bulan Mei saya bimbel sama guru private gitu, sama guru matematika. Tapi difokuskan saya sama matematika, fisika, sama tes akademik gitu, kalau IQ gitu ya, kalau disebut sekarang mah. Alhamdulillah gitu, saya lulus. Kalau nggak salah nilai saya juga 540 skor kalau nggak salah kalau ingat. Waktu TO atau waktu SBMPTN? SBM-nya. Terus? Ya alhamdulillah gitu, lulus. Jadi Kak Iqbal untuk persiapan SBMPTN itu mempelajari sesuatu atau mata pelajaran yang memang lemah di sana. Lemah ya? gitu. Saya lemah di matematika sama fisika gitu. Kan zona nyaman lah gitu. Jangan menghindari yang lemah gitu, tapi harus mempelajari. Oke. Jadi itu ya, karena ada juga orang yang malah ya udahlah biarin gitu. Apa yang jeleknya mah tetap memfokuskan diri ke yang ininya ya. Tapi kalau Kak Iqbal mah kayak gitu ya. Ya. Oke. Terus apa lagi Kak Iqbal? Untuk SBM alhamdulillah lulus itu cuma berkecil hati lah, jangan berkecil hati gitu. Kalau SN gak keterima masih ada jalur lain gitu. Iya betul. Dan bahkan kalau saya pribadi lebih menyukai orang-orang yang lulus lewat jalur SBMPTN gitu. Kalau saya pribadi ya, karena bagaimanapun tes SBMPTN itu menurut saya pribadi masih menjadi jalur masuk paling bagus daripada 3 jalur lainnya gitu. SNMPTN kan seleksi raport ya, seleksi raport kayaknya teori khusus atau tips sama triknya juga bingung, kayak untung-untungan ya Kak Iqbal. Orang yang jelas-jelas berprestasi, orang-orang yang juara umum gitu kan belum tentu juga keterima SNMPTN gitu kan. Apalagi kalau mandiri gitu ya. Mandiri ya udah menjadi rahasia umum juga gitu kan. Terlebih jalur mandiri sekarang itu kalian harus mengeluarkan uang lebih ya, harus bayar pangkal ya. Kalau dulu sih nggak ada. Kalau SNMPTN, SBMPTN kan kalian cukup bayar UKT aja, nggak perlu bayar uang pangkal gitu ya Kak Iqbal. Nah gitu ya, jadi kalian kalau misalnya nggak lulus jalur SNMPTN ya udah biasa aja, dan juga jangan optimis di jalur SNMPTN gitu. Tetap kalian harus belajar tentang SBMPTN, dan juga SBMPTN itu biasanya banyak sekali soal-soal yang nggak diajarkan di sekolah ya. Nah itu jadi banyak soal-soal yang gak dipelajari di sekolah, ya udahlah ya, karena memang sekolah itu hanya mewajibkan atau mengusahakan murid-muridnya itu sampai ke SNMPTN saja. SBMPTN sama mandiri itu kan bebas gimana muridnya mau daftar mau enggak kayak gitu. Jadi kalian memang harus berusaha lebih gitu. Apakah kalau punya uang buat beli buku ya beli, silahkan buku SBMPTN-nya gitu ya. Kalau punya uang buat bimbel ya silahkan ikut bimbelnya gitu ya. Berusaha lah gitu, karena kalau cuma ngandalin belajar di sekolah mah gak bakalan cukup ya Kak Iqbal. Oke gitu ya tentang SBMPTN. Lanjut ke beasiswa Kak Iqbal. Ada beasiswa apa aja? Kalau yang saya tahu itu cuma bidik misi sih untuk orang-orang yang tidak mampu lah, bisa disebut tidak mampu. Beasiswa itu cukup memuaskan lah gitu, 3 bulan sekali cair gitu. 3 bulan sekali itu 4.500.000 kalau nggak salah. 4.500.000 besar juga ya. Besar. Tapi itu juga untung-untungan juga sih, bidik misi juga gitu. Ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Itu bidik misi di Unsil masuk dulu jadi mahasiswa atau barengan? Biasanya duluan. Bidik misi duluan. Bidik misi duluan ya. Bidik misi biasanya duluan. Kalau itu yang dapat bidik misi fasilitasnya kan selain dapat uang saku juga memang dibebaskan dari UKT ya. Jadi kalian benar-benar murni mendapatkan uang saku itu. Uang saku, kuliah gratis. Uang saku punya gitu. Apalagi semenjak pandemi kayak gini benar-benar untung banget ya anak bidik misi ya. Jadi kalian cuma modal online aja di rumah gitu ya. Modal jaringan aja, uang benar-benar murni kalian dapatkan. Gitu kan kalau uangnya digunain waktu masih kuliah gitu kan, wah
itu kan uangnya pasti kepake buat jajan-jajan, tapi kalau di rumah kan bener-bener utuh itu uang. lumayan buat beli laptop, beli HP gitu. Tapi waduh bisa gonta-ganti terus kalian 3 bulan sekali gitu ya. Oke, itu ya tentang beasiswa. Sebenarnya kalau beasiswa sebelum masuk tuh emang cuma bidik misi aja sih ya, setahu saya juga. Tapi kalau misalnya kalian pengen beasiswa yang lain, bahkan beasiswa yang itu malah lebih banyak dari setelah kalian menjadi mahasiswa ya Kak Iqbal ya. Info beasiswa itu banyak sekali setelah kalian menjadi mahasiswa, dan kalian bisa mendapatkan beasiswa tidak hanya buat orang-orang yang pintar gitu, tapi orang-orang yang mau dan tahu informasi gitu ya. Jadi selama kalian tahu dan mau ikuti beasiswa, insya Allah gitu ya kalian keterima. Masa sih dari puluhan beasiswa kalian gak dapat satupun kayak gitu. Dan saingannya juga dikit ya Kak Iqbal ya, dikit. Jadi kalau saingan bidik misi kan wah puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Tapi kalau saingan beasiswa ketika menjadi mahasiswa itu dikit, paling ya cuma 10-20 gitu, nggak nyampe ratusan atau ribuan gitu biasanya gitu. Jadi kemungkinannya kalian dapat gitu. Jadi kalian masuk dulu aja, nanti cari beasiswa yang lain kayak gitu ya. Oke, itu tentang beasiswa Kak Iqbal. Kita masuk ke alasan memilih jurusan, kenapa suka jurusan ini? Alasan saya mengambil agroteknologi atau budidaya tanaman karena saya dulunya sukanya biologi, ngambil UN biologi gitu. Sukanya tentang tumbuhan dan tanaman gitu. Terus orang tua saya atau ayah saya itu lulusan S2 gitu, jurusan agribisnis, tentang pertanian juga. Jadi gimana ya, lebih baik meneruskan lah gitu. Oh iya. Jadi ya meneruskan sajalah gitu, lebih suka meneruskan lah gitu. Kan kalau misalnya misal saya ngambil farmasi gitu kan, bingung juga banting setir gitu. Banting setir ya, setidaknya punya fondasi gitu ya. Punya fondasi lah, punya relasi gitu. Oke. Jadi itu karena memang Kak Iqbal memilih jurusan ini karena dari tadi itu ya, jadi meneruskan apa yang sudah orang tua pupuk dari jauh-jauh hari gitu ya. Jadi kalau kalian memang seperti Kak Iqbal nih pengen meneruskan, ya misalnya bingung memilih jurusan, kalian bisa ngikuti jurusan yang sudah ada dari dulu dari keluarga kalian kayak gitu ya. Oke, itu alasan memilih jurusannya. Nah ini juga pertanyaan biasanya yang ditunggu-tunggu sama orang tua, mau jadi apa kamu jurusan ini? Kenapa kamu ngambil jurusan ini gitu kan? Kedepannya kayak gimana nih Kak Iqbal? Kalau prospek ke depan, rencana karir ke depan, kalau ngambil jurusan ini? Untuk kedepannya itu prospek kerja atau masa depan lah ya, gitu. Rencana karir lah gitu kan. Karir. Saya mau ke perusahaan dulu ya, gitu. Perusahaan pupuk gitu. Kan kalau keterima ya alhamdulillah gitu kan, perusahaan banyak lah, perusahaan-perusahaan pertanian gitu. Ada pupuk LPK gitu. Ada bisa juga kerja di BUMN gitu, banyak usaha negara gitu. Ya kalau enggak ya jadi pembisnis gitu, misalnya ya bisnis sekarang kan lagi bisanya lagi kan pertanian itu kalau nggak salah kaya dengan pangan. Bisnis yang besar-besar itu seperti kelapa sawit gitu kan. Iya. Atau inilah prinsipnya ini, semakin sayuran atau buah-buahan semakin mahal, semakin besar juga keuntungan yang dimiliki oleh petani atau lulusan pertanian gitu. Kalau cabai mahal berarti ya untung juga petani juga gitu. Jadi prospek kerjanya mah yang kedepannya mah pokoknya kan orang itu bilang ngapain sih kuliah di pertanian gitu. Kalau kerjanya cuma nyangkul atau bahasa Sunda nama macul, nyungkir lah. Jadi nggak gitu juga konsepnya. Gitu. Betul. Kan banyak sih kan lulusan pertanian yang berkembang. Buat apa tuh ada IPB, Pertanian Bogor, dijadiin. Kan itu buat apa? Buat memajukan lembaga pertanian. Sedangkan Indonesia kaya dengan pangan. Iya, betul. Oke, ya memang terlebih kita sendiri ya di Pajampangan kayak gini kan budaya pertanian kita juga masih terbilang jauh ya Kak Iqbal ya. Masih jauh dari kata modern gitu ya. Ya itu benar kata Kak Iqbal.
mungkin pesimisme masyarakat umum, ngapain sih bertani harus kuliah gitu kan, toh masih banyak juga yang petani yang nggak kuliah gitu kan gitu. Justru memang pengembangan gitu, masa sih tani tuh di kita masih gini terus ya. Di luar sana kan pertanian tuh udah modern, udah ini ya, jadi penghasilannya yang awalnya mungkin cuma 1 ton 2 ton bisa meningkatkan beberapa ton gitu kan, itu juga bisa menjadikan keuntungan. Salah satunya ada di pelajaran pertanian kayak gini gitu. Itu masalah pertaniannya, belum lagi masalah hobi gitu kan. Udah akhir-akhir ini kan booming kan masalah apa tuh, ada tanaman janda bolong yang harganya berapa ratus juta gitu kan. Wah, kalau ngebahas pertanian tuh sebenarnya memang luas ya, gak bakalan cukup sebenarnya 1 jam juga kita ngebahas pertanian. Jadi kalau misalnya kalian suka bertani, suka berkebun, suka tentang hal tanaman, menanam, lain sebagainya, pokoknya ini jurusan bagus untuk dikembangkan, karena bagaimanapun Indonesia juga masalah pertanian itu masih tertinggal jauh, sedangkan lahan kita tuh masih banyak yang harus digarap ya kan, ya. Kayak gitu adik-adik. Jadi insya Allah lah selama manusia hidup, yang namanya pertanian pasti akan selalu dibutuhkan kayak gitu adik-adik. Jadi jangan mengkhawatirkan pesimisme masyarakat ya. Ngapain kuliah kalau cuma jadi petani gitu. Wah, petani juga banyak yang nggak kuliah. Jangan sampai berbagi kayak gitu ya. Karena kita ingin menjadi petani modern kayak gitu. Oke, itu Kak Iqbal. Kita masuk ke sesi bebas aja. Apa yang mau Kak Iqbal sampaikan kepada adik-adik? Silahkan. Untuk sesi bebas ini saya ingin menyemangati saja gitu, untuk jangan pernah menyerah gitu, untuk jadi kejarlah gitu PTN yang kalian banggakan gitu. Jangan sampai mengeluh gitu, UGM aku mah gak keterima gitu. Jangan pernah mengeluh gitu. Selagi bisa mencoba ya coba aja. Terus untuk prospek atau yang memilih salah jurusan nih misalnya, salah jurusan. Orang tua misalnya pengen kedokteran misalnya, saya pengen, bukan katakan PTN mah kejar yang apa ya, kejar kalau masuk PTN mah kejarlah yang sakirana masuk gitu gini ya, karena mampu kejar gitu. Yang penting kan PTN mah ya gitulah, susah juga gitu. Jadi kejarlah sampai kamu mendapatkannya gitu. Jadi jangan pernah menyerah kalau memang gagal. Misalnya karena PTN ada tiga masuk gitu kan, ada SN, ada SBM, ada UM. Kalau gagal di SN masih ada SB gitu. Kalau gagal terima SB ya masuk UM. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang udah nyesuaiin tiga itu Kak, apakah dia mending jurusan alih kampus untuk tahun depannya atau gimana? Atau ya kalau misalnya yang mampu nih, ya misalnya kalau mentok negeri gak keterima gitu ya, maksimalkan swasta, tapi swastanya yang baik gitu. Yang bonafit ya. Oke gitu ya. Jadi jangan nanggung juga gitu ya. Oke. Jadi kan jangan nanggung kayak gitu. Oke, ya. Semakin bagus kualitas dan kualitas, semakin bagus juga prospek kerjanya. Atau juga kalian bisa juga mencadangkan gitu ya. Mencadangkan misalnya kalian ya udahlah PTS dulu sekarang mah gitu ya. Tapi nanti tahun depan kalian misalnya mau mencoba lagi buat SBMPTN atau mandirinya, nggak masalah juga ya Kak Iqbal ya. Yang penting kalian punya prospek lah, rencana ke depan. Jangan sampai ke depannya kalian ya saya mah gak keterima, saya mah udah selesai gitu. Apalagi yang mengejar beasiswa tuh. Mengejar beasiswa juga jangan udah selesai aja. Beasiswa tuh banyak sebenarnya gitu ya. Pokoknya kalian asal maunya kalian cari-cari informasi kayak gitu ya. Nah, Baiklah, ada lagi yang disampaikan? Untuk yang terakhirnya ya, pokoknya semangat terus, jangan pernah menyerah dan selalu tetap belajar. Ya. Itu ya, tetap belajar dan ingat saingan kalian itu se-Indonesia, bukan sekolah gitu. Jadi buat kalian yang merasa pintar, yang merasa juara umum, yang merasa berprestasi di sekolahnya, jangan merasa jago gitu ya. Kalian belum tentu diadukan dengan sekolah lain bisa gitu ya. Itu ya Kak Iqbal ya.
itu ya, tetap berusaha kalian sering-sering mengikuti tryout SBMPTN biar kalian tahu lawan kalian tuh segimana gitu, dan kalian tahu posisi kalian itu segimana gitu ya, biar kalau sadar diri kan paham nih, saya mah nilainya segini gitu ya, masa saya harus mengejar kampus yang itu. Kalau misalnya kalian udah tahu kalian posisinya gimana, kalian mau naikin level kalian bagus, kalau misalnya kalian merasa level kalian mentok di sana ya udah sesuaikan dengan kampus kalian dan jurusan kalian kayak gitu ya. Oke Kak Iqbal, sudah ya, cukup. Oke, terima kasih Kak Iqbal sudah berkunjung di kelas online kita. Buat kalian adik-adik yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar. Nanti akan kakak carikan pematerinya, atau kalian pengen pematerinya siapa, akan coba kakak juga kontak dia biar kalian tambah semangat. Terima kasih Kak Iqbal sekali lagi. Oke adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.